Perseteruan antara Ben Kotak dan mantan personilnya Posan Tobing nampaknya bakal makin memanas. Pasalnya usai menerima somasi terbuka dari Posan perihal hak cipta dari lagu-lagu ciptaannya. Kemarin Ben Kotak yang digawangi Cela, Tantri dan Chua balik mensomasi Posan. Dalam isi somasinya, Ben Kotak menegaskan bahwa Posan tidak bisa mengklaim sendiri kepemilikan lagu-lagu Kotak yang dibuat bersama-sama. Kotak juga mengatakan akan mengambil langkah hukum jika Posan kembali melakukan perselisihan dengan mereka. Dia itu pernah jadi bagian dari sejarahnya Kotak itu, cuman karena kenapa hal ini nggak bisa diobrolin baik-baik di awal tuh itu. Dan akhirnya makin membesar narasinya, makin membesar konten-konten yang menyudutkan, ya akhirnya kami bersepakat untuk ya lanjutin aja karena ini negara hukum, balik lagi negara hukum. Apabila mereka punya pandangan hukum sendiri, silakan. Kami pun demikian. Meski disomasi balik, Posan nampaknya tak takut, apalagi gentar. Posan justru mengajak mantan personil bandnya itu untuk menyelesaikan semua masalah mereka di pengadilan. Posan geram lantaran haknya sebagai pencipta lagu Kotak tak dihargai sama sekali. Saya tidak pernah merasakan yang namanya hak ekonomi daripada lagu-lagu saya yang ciptakan bersama itu selama mereka manggung. Boro-boro hak ekonomi, hak moral saya aja saya tidak mendapatkan. Kita melanggar hukum itu tidak ada, melanggar undang-undang pun juga tidak ada. Jadi kita sepakat bertiga, ya Tetap manggung. Inara Rusli dan Inge Anugrah, dua calon janda yang hanya tinggal menunggu vonis cerai majelis hakim. Namun sebelum itu terjadi, Inara dan Inge masih harus berjuang di pengadilan, terutama untuk mendapatkan hak asuh anak. Demi hak asuh anak, Inara dan Inge pun rela melakukan manuver hukum yang cukup ekstrim. Demi memenangkan hak asuh anak, Inara Rusli pun tak segan membongkar aib dan tabiat buruk Virgon di depan majelis hakim. Di antaranya, menyerahkan kunci borgol yang diduga sering digunakan Virgon untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Mungkin mau tunjukkan nih bukti ini ya. Apa itu? Kan ini, bukti ini aja lah. Ya itu terkait hak asuh anak lah. Kenapa harus ke Ibu Inara? Kunci apa? Kunci yang tadi itu.
Enggak, itu Apa itu termasuk ke pembuktian atau kunci gimana? rumah. Namanya orang tua ya kan, bukan malaikat, jadi ya mungkin ada tempo-tempo orang lagi down, lagi hilaf, lagi emotional breakdown. Ya aku sih maklumin aja. Kami rahasiakan lah. Kami rahasiakan. Tapi artinya lebih dari 3 atau 4 barang bukti. Yang jelas ada saksinya dan ada buktinya. Ketika kekerasan itu terjadi, Mbak Inara upayanya apa Bang? Ketika Jelas dalam- sebagai ibu pasti membela dan mempertahankan anak-anaknya lah supaya terhindar dari itu. Nah itu katanya borgol Lestawa ya Bang? Ya nanti lihat dari putusan ya, bunyinya seperti apa. Tak hanya membongkar kelakuan buruk Virgon yang diduga suka memborgol anak-anaknya, Inara Rusli juga mengumbar bukti chat tak senonoh yang dikirimkan Virgon untuknya. Oh, itu bukan kata-kata antara suami istri, itu kayak tekanan psikis sih. Boleh contohin nggak kayak gitu? Wis jangan ya. Itu pribadi sayang. Iya, nanti aja itu di sidang. Dari 52 itu baru sekitar 20 lah. Dari 52 dan itu percakapan WhatsApp semua. Poinnya apa Bang kalau beritahu? Poinnya nanti tanya di penggugat, jadinya baru daftar aja. Saya kan bawa daftar, nggak ada data-datanya. Inge Anugrah pun melakukan manuver serupa. Demi mendapatkan hak asuh anak, Inge membocorkan kelakuan buruk Ari Wibowo yang suka keluyuran malam dan meminum minuman beralkohol. Kadang-kadang kalau misalnya aku masih agak kebangun, subuh-subuh gitu, iya kecium. Tapi mostly biasa aku kan tidur jam 9, jam 10 udah tidur, bangun jam 5. Itu dia pulang kadang-kadang aku nggak tahu gitu. Jadi memang beda lifestyle-nya gitu, tapi sometimes ya kecium. Dibuktikan di persidangan tadi minum alkohol, tapi ditanya mabuk atau tidak mabuk. Inge Anugrah juga membongkar tabiat buruk Ari Wibowo yang diduga menyuruh orang untuk memata-matainya, guna membuktikan kalau Inge memang berselingkuh. Aku ke gym, ada orang yang kayak pakai bajunya sih safari gitu. Pokoknya kelihatan banget kalau dia tuh bukan anak gym, bukan purposely mau ke gym, tapi dia cuma pakai kayak jaket, baju safari gitu. Terus aku naik lift, dia ikut naik lift, cepet-cepet masuk. Aku tap kartu, di atas juga dia keluarinnya KTP. Jadi itu kalau dia udah keluarinnya KTP berarti dia bukan member gym. Dia deket-deket terus, aku main alat apa juga dia deket-deket kayak paling jarak 5 meteran kali gitu. Nah itu aku merasa banget gak nyaman. Di situ aku yakin banget bukan orang gym, memang purposely ngikutin gitu. Inge bilang bahwa ada yang Ari memata-matai melalui seseorang. Ya, silakan aja buktikan aja, coba dibuktikan siapa orangnya dan apakah pernah Ari membayar orang tersebut, apa hubungannya, ya, silakan aja.